bisa memimpin doanya? Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, Bu Guru cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dela Faza Abada, Hadir. Halimatus Sadia, Hadir. acung tangan ya. Nita, Hadir. Siti Ila Safira, Hadir. Tri. Nah, hari ini materi kita pada subtema 1 yaitu tentang komponen ekosistem. Ya, dari Bu Guru lanjutkan lebih mendalam. Terlebih dahulu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah diharapkan nanti kalian bisa menulis teks non-fiksi dari subtema komponen ekosistem. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan itu kalian baca dan kalian cermati. Nanti setelah kalian membaca, mencermati bacaan tersebut, kalian akan menentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Bahas bersama-sama, nanti kita tanggapi apabila ada yang perlu dilengkapi ya. Guru bacakan dari paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut dengan biotik dan bagian tak hidup yang disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, ini siapa yang bisa menyebutkan atau menemukan pokok pikiran utamanya? Oh ayo, Halimatus ya? Ya, Halimatus silakan sampaikan pokok pikiran atau kalimat utama pada paragraf pertama. Iya, dibacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya yang terdiri dari komponen hidup, biotik, dan tak hidup abiotik. Matahari, air, dan tanah memiliki peran penting dalam seluruh kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, paragraf keempat. Siapa? Ayo Baila. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas yang saling berkaitan di suatu daerah tertentu. Nah, ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, dan juga komunitas yang saling berkaitan di lingkungan tertentu. Yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, kalian baca teks tersebut, lalu kemudian di halaman 6, silakan perhatikan di halaman 6, kalian ada kegiatan ayo mengamati. Kalian akan berdiskusi bersama dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan berikut. Nah, di situ ada panduannya ya. Kegiatan kalian selanjutnya adalah mengamati. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas, karton besar, spidol, surat kabar atau majalah, dan di sini sama Bu Guru diganti dengan gambar ya. Penggaris serta lem kertas. Nah, selanjutnya kalian akan mengelompokkan hewan
dengan hewan yang sejenis makanannya, baik itu hewan yang makan tumbuhan dengan hewan yang makan hewan lainnya. Kalian akan mengamati ya, mengamati hewan yang ada di sekitar kalian. Bu Guru ada gambar hewan-hewan, lalu kalian nanti kelompokkan hewan ya sesuai dengan jenis makanannya. Hewan yang makan tumbuhan dan yang mana yang hewan termasuk kepada hewan pemakan jenis hewan lainnya. Ya. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Ini Bu Guru bagikan. Udah ya. Nah, itu silahkan kalian kerjakan di halaman 6, mengamati. Sesuai dikasih ini. Di kertas ini kalian bentuk sebuah bagan atau tabel ya. Sesuai dengan di halaman 6 di buku kalian. Yang pertama, tabel pertama ada gambar dan nama hewan. Ya, misalkan hewan apa yang di situ kalian temukan. Kalian gunting, kasih nama, lalu di bagian yang kedua nama atau jenis makanannya. Memakan rumput, memakan buah, memakan daging dan lain sebagainya. Terus yang di kolom ketiga itu adalah golongan makanannya. Kalau misalkan makan buah berarti itu makan buah, tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Misalkan makan daun berarti makan tumbuhan. Kalau misalkan makan cacing, misalkan makan tikus berarti termasuk kepada jenis hewan yang memakan jenis makanan hewan lainnya. Bisa dimengerti? Digunting ya. Ya. Ya, tunggu bagikan. Sudah pekerjaannya? Sudah. Kalian sudah mengamati hewan yang ada di sekitar kalian melalui media gambar yang telah Bu Guru sediakan ya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaan kalian, hasil pengamatan kalian agar teman kalian tahu ya penilaian apa yang sudah kalian dapatkan. Silahkan siapa yang terlebih dahulu mau? Selanjutnya dari Mbak Ayu dan Mbak Dewi akan menyampaikan hasil dari pengamatannya. Silakan Mbak Ayu. Gambar dan nama hewan. 1. Rusa. Nama atau jenis makanan tersebut. Golongan makanan tumbuhan atau hewan. 2. Monyet. Buah dan daun. Golongan makanan tumbuhan atau hewan. Tumbuhan. 3. Cicak. Nama atau jenis makanan. Serangga atau nyamuk. Golongan makanan tumbuhan atau hewan. Hewan. Coba kalian buka di halaman 7. Nah, pertama kalian sudah menyimpulkan atau menemukan pokok pikiran utama dari suatu bacaan. Dan yang kedua, barusan kegiatan kalian adalah mengamati. Dan terakhir, kalian akan belajar menulis. Menulis apa, Bu Guru? Nah, kalian akan menulis sebuah teks non-fiksi ya, yang menjelaskan di dalamnya berisi tentang hewan dan jenis makanannya. Bu Guru tentukan hewannya ya. Kalian buatkan teks non-fiksinya minimalnya 3 paragraf. Hewannya adalah hewan gajah dan juga ikan. Dari hewan gajah dan juga ikan,
kalian buatkan teks non fiksinya ya, minimalnya 3 paragraf. Kalian berikan uraian jenis hewan tersebut makanannya apa. Apakah makanannya tumbuhan atau hewan. Begitu juga dengan cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Bagaimana caranya hewan tersebut mendapatkan makanannya? Juga terkait dengan bagaimana cara hewan tersebut memakan makanannya. Ya, jadi poin atau isi di dalam teks non fiksi yang akan kalian buat itu yang pertama terkait dengan jenis makanannya. Yang kedua, bagaimana cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Ya, yang ketiga, bagaimana cara hewan tersebut memakan makanannya. 3 poin ini harus kalian uraikan dalam teks non fiksi yang akan kalian buat. Bu Guru minta salah satu di antara kalian mewakili sebelum Bu Guru nilai ya hasil dari tulisan kalian. Bu Guru minta satu perwakilan untuk membacakan teks non fiksi yang telah dibuat di depan. Satu orang saja untuk mewakili teman-teman. Siapa yang mau? Oke, Mbak Pia, maju. Satu, gajah adalah hewan besar yang suka makan tumbuhan. Gajah makan rumput, daun, buah, dan batang pohon setiap hari. Gajah makan sangat banyak. 2, ikan adalah hewan yang hidup di air dan makanannya berbeda-beda. Ada ikan yang makan tumbuhan air. Beberapa kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan hari ini ya. Sudah selesai dari menentukan pokok pikiran utama, terus mengamati atau observasi terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Terakhir, barusan kalian sudah menuliskan sebuah teks non fiksi. Beberapa kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan hari ini ya. Sudah selesai dari menentukan pokok pikiran utama, terus mengamati atau observasi terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Terakhir, barusan kalian sudah menuliskan sebuah teks non fiksi ya. Nah, hari ini materinya sudah selesai dan Bu Guru mau menyampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya. Bu Guru harapkan di rumah kalian mempelajari materi tersebut terlebih dahulu agar kalian mudah ketika di kelas belajar bersama dengan teman-teman dan bersama ibu guru ya. Nah, namun sebelumnya Bu Guru ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Tugasnya kalian adalah mengamati secara langsung, mengobservasi secara langsung hewan piaraan, hewan peliharaan atau hewan yang mungkin kalian suka yang ada di lingkungan kalian. Ya, jika ada sesuatu yang tidak kalian ketahui, maka kalian bisa berdiskusi atau menanyakan kepada orang tua kalian. Itu ya tugasnya untuk tugas di rumah. Materi yang pertemuan yang akan datang itu tentang jenis-jenis ekosistem. Kalian pelajari di rumah agar nanti ketika pembelajaran pada poin ini di kelas kalian lebih mudah atau cepat memahami materinya. Dari materi yang sudah kita pelajari barusan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa itu ekosistem? Ya. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Apakah sudah kalian pahami? Ekosistem itu ada istilah individu, populasi, dan juga komunitas. Apabila sudah tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih Bu Guru sampaikan kalian sudah belajar dengan baik ya. Semoga menjadi ilmu barokah